Sobat investor semua, di video ini gue bakal sharing bagaimana caranya kalian bisa membeli ya motor Supra X ya dengan kalian mempersiapkan dananya melalui investasi reksadana. Buat kamu yang penasaran, simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, langsung aja. Jadi sebenarnya gue akan sedikit ada pembuka ya. Dimana kalau Supra X itu merupakan salah satu motor yang gue waktu kecil itu sering pakai. Ya, bukan sering pakai sih, jatuhnya gue kalau misalkan ke sekolah itu biasanya diantarin nama Supra X gitu ya. Dan gue dulu pernah ngerasain Supra X juga sebenarnya gitu, enaknya seperti apa. Nah, di video ini gue coba untuk kasih tahu ke kalian kalau misalkan kalian punya target untuk membeli Supra X ini gitu. Itu seperti apa sih mempersiapkan dananya melalui investasi reksadana. Oke, jadi langkah pertama yang mesti kamu lakukan adalah kamu cari info dulu ya. Berapa harga Honda Supra yang kalian targetin nih ya. Nah, di sini gue menemukan di auto.com itu harga Honda Supra X125 itu sekitar 18,46 juta sampai 19,54 juta. Oke, nah sekarang kalian udah tahu nih harganya berapa. Terus langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya adalah kalian ambil yang paling gedenya aja. Karena kan kalian mau investasi dalam jangka yang lumayan lah ya, gitu. Nah, ini kalian ambil 19,54 juta. Nah, kalian bisa menggunakan salah satu aplikasi, yaitu aplikasi investasi reksadana Bibit ya. Jadi di Bibit itu setelah kalian invest entah melalui robo advisor ya dengan investasi sekarang atau kalian pilih reksadana sendiri, nah nanti kalian bakal keluar menu seperti ini nih, ada tambah portofolio, klik aja. Habis itu masuk ke kendaraan, masukin deh tuh misalkan Supra X 125. Oke, berapa uang yang harus terkumpul? Tadi berapa tuh? 19,54 ya, 19 juta 540.000. Oke. Nah, kapan kamu ingin mencapai tujuan ini? Sebenarnya ini agak tricky, guys. Terserah, ini tergantung kemampuan daripada gaji kalian juga. Tapi menurut gua kalau misalkan terlalu beban banget, ya mendingan diambilnya 2 tahun aja. Jadi kayak kalian mempersiapkan dananya tuh 2 tahun ya. 2 tahun tuh dari sekarang lah misalkan ya. Sekarang terus 2 tahun kemudian katakan 2020 berapa ya? Sekarang kan 2022, berarti 2023, 24 ya, 2 tahun lah, sampai 2024 lah ya. Coba. Nah, ternyata dana yang harus terkumpul itu adalah 710.000 per bulan ya. Jadi kalian investasi rutin di reksadana, di aplikasi Bibit ya. Menurut rekomendasi Robo adalah 710.000 gitu. Nah, 710.000 per bulan konsisten selama 2 tahun. Nah, kalau misalkan kalian hitung secara kasatnya ya, 710 dikaliin sama 24 bulan ya, karena kan kalian targetnya 2 tahun, itu juga nggak akan sebesar nominal ini nih, 19,54 juta, gue yakin. Kenapa? Kenapa berbeda? Karena sebenarnya kalau misalkan di reksadana itu returnnya di atas daripada suku bunga deposito, rata-rata seperti itu guys. Dan jadinya makanya dia bisa menggulung uangnya cukup lumayan gitu, walaupun nggak gede-gede banget, tapi cukup lumayan gitu dalam jangka waktu yang cukup lumayan panjang ya, seperti itu. Iya. Nah, 710.000 ini di sini kan udah dikasih tahu nih rekomendasi per bulannya berapa, terus alokasinya kemana aja ya.
Ada yang di pasar uang 27%, obligasi 62%, saham 11%. Nah, sebenarnya faktor-faktor untuk algoritma ini tuh sebenarnya banyak, guys. Tergantung daripada profil resiko kalian secara basic itu seperti apa gitu. Ada orang yang berani ngambil resiko gede, ada yang tidak berani ngambil resiko gede, ada yang sedang-sedang aja gitu. Nah, cuman kalau misalkan kalian tipikal orang yang konservatif atau nggak berani ngambil resiko, maka biasanya proporsi akan lebih banyak di obligasi dan pasar uang. Tapi kalau misalkan di goal setting ini, ya, itu nggak hanya itu guys, tapi juga dilihat daripada jangka waktu investasi kalian. Ini kan kalian jangka waktunya targetnya 2 tahun ya. Kalau 2 tahun berarti biasanya mereka akan minimalisir saham gitu. Akan berfokus pada obligasi. Kenapa? Karena obligasi itu rata-rata jangkanya itu 3 tahunan gitu. Terus pasar uang tuh rata-rata 1 tahunan. Nah, jadi mereka akan coba berarti di proporsi ini seperti itu. Dengan asumsi bahwa dalam 2 tahun hasilnya bakal positif gitu ya. Positifnya juga hasilnya juga lumayan seperti itu. Intinya kalau kalian menggunakan rekomendasi Robo udah dibantu semua. Fokus kalian adalah menyisihkan investasi secara rutin. Kalian tinggal klik lanjut aja. Habis itu udah nih, target gue adalah 19.540.000. Oke, ya. Terus gue nabung tiap bulannya 710.000. Targetnya Februari 2024. Oke, simpan. Ya. Setelah kalian simpan, nah bakal keluar seperti ini tuh. Nah, mulai investasi sekarang. Ya, udah tinggal masukin aja secara rutin. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi bahwa sebentar. Ya, kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi, wah Jess, gue nggak mampu nih nominal untuk 710.000 untuk di bulan berapa karena tertekan lah pengeluaran terlalu banyak dan lain sebagainya. Ya udah, kalau kayak gitu caranya ya semampunya aja. Karena kan goals-nya itu adalah 19.540.000 kan. Kalau ujung-ujungnya kalian udahlah maksimalin berapa yang kalian bisa sisihin, dan ternyata nggak nyampe 19.540.000 pada saat nantinya ya Februari 2024 itu, ya anggaplah 2 tahun dari sekarang, ya berarti nggak masalah gitu. Misalkan cuma 17 jutaan lah gitu. Ya kan ini Honda Supra X125 ini kalau misalkan dalam 2 tahun pasti udah ada model baru dong. Harga yang ini pastinya akan turun gitu. Dan ketika turun kalian bisa beli kan. Nah, tetap seperti itu. Atau kedua kalian bisa cari motor alternatif lain kalau misalkan ya dananya sedikit agak lebih jauh gitu, kayak misalkan cuma 16 juta, tapi at the end of the day lo bisa ngumpulin segitu adalah sesuatu hal yang luar biasa gitu. Jadi jangan berpikir bahwa aplikasi itu yang bakal ngegandain duit kalian dan lain sebagainya, enggak, tapi semua tergantung daripada effort kita juga ya. Aplikasi itu hanya sebagai kendaraan lah ketika kalian mau menuju kemana gitu ya. Ya misalkan tujuan kalian, otomatis ini ada kendaraannya. Dia bakal bantu berapa yang harus disisihin, ya fitur-fiturnya apa yang ngebantu kalian. Tapi balik lagi kalian konsisten atau tidak gitu. Apakah kalian komitmen atau tidak seperti itu. Dan ketika kalian udah bisa capai ke angka yang sebesar itu ya, itu berarti udah bagus. Ya, ini kan gue ngambil kalau misalnya worst case-nya. Kalau good skenario-nya ya bisa lebih dari 19.540.000, bisa gitu. Itu kan juga tergantung daripada market di kedepan hari seperti apa. At the end of the day kan ini sebuah aplikasi bukan untuk memprediksi masa depan, tapi untuk melihat nih kalau menggunakan data masa lalu selama 2 tahun terakhir, kalau misalkan kita investasi konsisten bisa loh untuk mencapai nominal ini. Itu seperti itu. Oke, itu. Dan kalau misalkan aplikasi ini udah terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas atau enggak? Jawabannya udah, guys. Jadi kalau misalkan kalian takut kayak, oh 2 tahun tiba-tiba aplikasi ini tutup atau apa? Ya nggak sembarangan juga kalau misalkan ada lembaga pengawas tiba-tiba main tutup tanpa ada pemberitahuan, itu nggak mungkin gitu. Karena ini bakal bermasalah sama lembaga pengawas nih gitu. Kalau misalkan banyak yang aplikasi hilang itu karena tiba-tiba mereka nggak ada lembaga pengawas, jadi ya sesuka hati mereka seperti itu. Dan gue sih tidak menyarankan untuk seperti itu loh. Kayak gitu sih. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih detail lagi ya soal investasi reksadana dan punya banyak pertanyaan,
gue udah bikin video seminar investasi reksadana untuk pemula, ya untuk menengah, sampai nantinya untuk yang apa ya, berpengalaman lah, investor yang agak lama gitu. Nah di situ setelah kalian udah pelajarin, kalian akan lebih mengerti soal reksadana. Ini gue kasih tahu aplikasinya di dunia nyata tuh seperti apa investasi reksadana. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila setelah ini kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini juga. Nah, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian? Oke semuanya, kalau kalian suka dengan konten ini, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.